Pemirsa, sore ini kita bertemu kembali di Kardi Ilyas Club. Pekan ini para pengemudi dan tentu saja semua yang bawa mobil agak resah. Kenapa? Karena setelah 1 Juli itu semua yang mengisi bahan bakar itu diwajibkan melalui aplikasi My Pertamina. Sebelumnya ibu-ibu juga sudah banyak yang marah gara-gara mereka disuruh melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli minyak goreng. Dan tentu saja banyak yang resah karena banyak juga di antara ibu-ibu itu yang tidak punya Peduli Lindungi dan bahkan belum divaksin. Lah kalau belum divaksin mereka nggak akan dapat Peduli Lindungi. Artinya apa? Berarti mereka tidak bisa beli minyak goreng. Dan ini dianggap oleh orang di bawah ini meresahkan bagi anggota masyarakat yang dipaksa begitu. Belum lagi ya walaupun udah divaksin, udah taruh dia, kita suruh pakai Peduli Lindungi. Persoalannya pakai My Pertamina. Persoalan lain lagi adalah karuan mereka punya smartphone. Dan itu harganya juga tidak banyak yang tidak bisa menjangkau untuk beli smartphone. Dan seandainya pun punya smartphone, bukan nggak banyak juga penduduk kita yang gaptek. Suruh pakai aplikasi, pencet, yang keluar lain lagi. Selama ini mereka pakai telepon itu cuma untuk telepon. Paling pintar pakai WA. Banyak yang begitu, mayoritas sekali. Bagaimana tanggapan dari Bung Arya Sinulinga sebagai juru bicara? Tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Bang, udah tahu belum ada aplikasi buat wajib beli solar sama Pertalite? Nah, menurut Abang bagus apa enggak itu? Enggak juga sih. Kenapa enggak? Karena enggak menyeluruh. Maksudnya? Enggak semua kalangan bisa. Nah, masalahnya enggak semua driver ojol atau masyarakat yang menggunakan smartphone, HP-nya juga mampu gitu untuk download aplikasi baru lagi. Buat saya setuju karena pasti sasarannya akan sesuai dengan sasaran yang diinginkan pemerintah saat ini kan. Sekarang kan banyak pengguna kendaraan yang istilahnya mungkin mampu membeli di atas Pertalite tapi membeli Pertalite. Kurang setuju, Om. Kenapa? Karena kalau saya kan orang daerah ya. Kalau buat orang daerah itu kan usaha misalkan yang buat dijual lagi. BBM dijual lagi? Dijual lagi belanja, sedangkan dia nggak punya HP Android. Berarti kalau nggak bisa, dia nggak bisa usaha, nggak bisa jualan lagi. Saya setuju, tapi ada syaratnya. Kalau nggak memberatkan, nggak menyusahkan gitu loh. Dan sosialisasi bagus. Dan untuk bantuan, untuk pengalihan bantuannya benar-benar ke tepat sasaran. Ya kalau setuju itu bisa lebih mudah ya kalau pakai aplikasi untuk yang mengerti menggunakan handphone ya. Itu setuju aja. Jadi kalau misalkan kita lupa bawa duit kan bisa lewat handphone ya aplikasi. Pemirsa, itulah Vox Pop dari publik tentang aplikasi yang diwajibkan ini. Tujuan Pertamina dalam hal ini atau pemerintah agar orang-orang yang punya mobil mewah tidak ikut-ikutan beli Pertalite, tapi harus Petramax dan juga solar, tidak ikut-ikutan beli solar murah. Sebab kalau mereka beli yang murah itu subsidi yang ditanggung pemerintah semakin berat.
Sekarang saya ingin penjelasan dari pihak pemerintah. Jadi Bang, ini sebenarnya kita ini ya ada banyak misinformasi, terlalu banyak informasi yang kadang-kadang ya kiri kanan ya. Ini bagus juga, saya bisa perjelaskan. Yang pertama adalah kita harus paham bahwa subsidi itu ditujukan untuk rakyat yang memang harus berhak untuk menerimanya. Orang yang nggak berhak menerima itu jangan terima subsidi. Nah, dari data yang kita terima, ternyata dari 500 triliun subsidi untuk energi, termasuk dalamnya LPG ya. Dan LPG kemudian Pertalite dan solar. Nah, khususnya untuk Pertalite dan solar ini, ternyata itu 80% itu adalah bisa dikatakan mobil-mobil yang memang kendaraan yang memang mewah, yang nggak berhak. Hanya 20% yang berhak sebenarnya, yang menikmati barang subsidi ini. Kan sayang nih, uang dari pajak rakyat dipakai untuk sesuatu yang nggak berhak. Nah, tapi kan sekarang bagaimana caranya supaya orang yang berhak yang mendapatkan. Nah, selama ini kan begitu. Siapa yang berhak, siapa yang berhak, siapa yang berhak, tolong dong. Kan gitu. Nah, disinilah dilakukanlah sebuah cara. Mendaftarkanlah orang-orang yang nantinya dianggap berhak. Semua orang boleh, tapi nanti akan dilihat seleksi mana yang berhak berdasarkan kendaraan dan sebagainya. Nanti ada aturannya. Nah, ketika mendaftar Bang, pakai apa daftarnya? Ada 3 cara pendaftarannya. Nah, sayangnya yang terangkat cuma 1. Pertama, My Pertamina aplikasinya. Yang kedua, itu bisa lewat website. Yang ketiga, bisa manual datang ke SPBU. Nah, mereka daftar, seminggu kemudian, kalau dia memang berhak, maka keluarlah barcode namanya. Bang. Jadi yang pakai My Pertamina, keluar barcode-nya di aplikasi dia. Yang lewat email, website, keluar barcode-nya. Yang manual akan diberikan langsung kepada si masyarakat ini. Nah, kemudian si masyarakat yang nggak punya handphone Bang, itu ditempelkan barcode-nya di kendaraannya. Ditempelkan barcode di kendaraannya. Jadi ketika nanti mereka mau beli Pertalite atau solar, datang ke SPBU, sebelum masuk ke SPBU itu atau di pinggir BSB itu akan ada namanya sign untuk barcode-nya. Scan barcode-nya. Yang pakai Pertamina dia pakai aplikasi tak gitu. Kalau yang dia pakai ini dia bisa pakai handphonenya ini di emailnya. Kalau di mobil di kendaraannya Bang tinggal set. Kalau udah oke, langsung dia ke bisa beli ininya. Ketika beli Bang, itu bisa pakai cash biasa. Jadi ini hanya metode pendaftaran. Jadi bukan pakai My Pertamina wajib. Cuma yang terangkat di atas adalah My Pertaminanya. Padahal bisa manual. Bahkan datang ke SPBU terdekat. Nah, itu pun kita tidak langsung tiba-tiba. Nanti tanggal 1 Juli di trial di 5 provinsi. Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Yogyakarta. Di trial di 5 provinsi di 11 kabupaten kota. Jadi trial dulu selama 2 minggu kita lihat perkembangannya. Di mana ada problem, di mana ini. Dan selama itu Bang, mereka bebas beli. Jadi ini hanya metode pendaftaran Bang. Bukan bayarnya harus pakai itu, enggak. Jadi ini yang selama ini salah. Jadi informasinya kemana-mana yang terangkat harus pakai gimana handphone. Orang kan dilarang pakai handphone di SPBU. Gimana? Oh nggak perlu Bang. Ditempelnya itu barcode di kendaraannya. Di sana di scan. Oh masuk berarti cocok antara plat nomornya semua sama mobilnya cocok, langsung beli dia Bang, bisa cash seperti biasa. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, ini hanya untuk mendaftarkan secara teknis orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi. Jadi clear Bang, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi yang diresahkan ini nggak berdasar gitu. Sebenarnya enggak, karena yang terangkat adalah pakai aplikasi My Pertamina. Nggak tahu dia pakai aplikasi yang bisa pakai ini di smartphone bisa. Kalau dia nggak pakai smartphone, dia pakai komputernya bisa. Kalau dia nggak punya, datang ke SPBU Bang terdekat. Didaftarkan semua alamat dia dan sebagainya.
nanti dia akan datang lagi ke sana untuk ambil barcode-nya. Kalau memang dia berhak. Ditempel bang, cukup ditempel aja di kaca mobilnya ditempel. Kalau dia motor, di atas ininya bisa tempel. Nanti setiap dia mau beli, scan. Oh bisa, langsung Pertalite. Langsung solar. Di sana bayar pakai cash. Jadi bukan pakai My Pertamina untuk bayarnya bang. Kalau mau dia pakai My Pertamina pun, kalau saya, udah deh, gue beli deh dari sini, bisa juga. Tapi untuk masyarakat umum biasa semua, boleh pakai cash. Nah, informasi ini yang nggak nyampe nih bang. Makanya abang undang aku senang kali. Bisa aku terangkan sama publik. Kan gitu. Memang itu tujuannya ngangkat Nah, ini. itu dia bang. Tapi yang sebetulnya disasar, mobil yang mana yang nggak boleh beli Pertalite? Nah, kalau untuk Pertalite bang, itu urusan teman-teman di ESDM dan teman-teman di Kementerian Keuangan. Kami kan di BUMN teknisnya saja. Nanti mereka yang verifikasi. Sama kepolisian dan sebagainya untuk jenisnya, mereka yang nentuin bang. Kalau untuk solar itu udah clear lah, nggak ada peraturan perpres dan sebagainya. Jadi kalau mana apakah jenis yang bagaimana itu urusan teman-teman dari SDM, Kementerian Keuangan dan dari teman-teman kepolisian. Iya, tapi kan sebetulnya tanpa itu pun orang-orang yang punya mobil mewah tadi, Ya, itu kan juga tidak nyaman pakai Pertalite. betul. Tapi ternyata bang 80%. Karena banyak merusak mesin. Tapi 80% dia pakai itu. Konsumsinya mereka pakai. Solar apalagi bang. Waduh, ini bang pencurian solar ngeri-ngerian bang. Jadi Industri ngeri banget lu beli. datanya Pabrik. 80% dari mana? Loh, kan udah ada hitungannya, kita kan ada data. Lembaga apa yang luar itu? Kementerian Keuangan bos. Ya jadi gini, Mana, kalau Fel? bukan gini, kalau kita bilang itu dari mana datanya? Gini, yang pasti kayak punya data, abang nggak punya data, jadi nggak bisa bantah. Gitu, kecuali kalau anda punya data pembanding, itu nggak masalah. Kalau anda punya data pembanding silakan. Tapi kalau Jadi- nggak punya, nggak boleh mempertanyakan sumber. Ini sumber pemerintah. Kalau boleh Bang Karni Iya, silakan tanggapi. menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Arya. Pertama, apakah layak seorang satu entitas BUMN menentukan kepada warga negara dia layak atau tidak layak memberikan subsidi? Jadi secara good governance, pengambilan keputusan dalam public policy itu clear dulu. Yang berhak menerima subsidi itu harus di SK-kan oleh regulator. Dalam hal ini adalah Kementerian SDM, Tadi kan saya bilang. bukan Pertamina. Jadi Nggak, Pertamina tadi itu kan saya hanya bilang, Bos. hanya teknis. Tadi kan saya bilang. Nanti dulu Bang, ya. Yang kedua, Nah, udah ngomong tadi. yang kedua, Ntar dulu. Nggak. Saya udah ngomong tadi. itu kan Abang tuh hanya mengatakan, dan ini pun nggak kelar. Ini saya poin yang kedua. Tadi saya udah bilang tadi. Dalam Ntar dulu. dalam mengklarifikasi Tadi saya bilang. orang layak atau tidak, kan 7 hari. Yang katanya tadi Kementerian Keuangan, kepolisian, Iya, dua minggu. kepolisian, SDM, ya kan? SDM. Jadi gini, Bang, Ah. Abang harus tahu lihat pupuk subsidi. Iya. Belajar dari pupuk saja. Pupuk subsidi itu jelas yang memberikan SK itu adalah Menteri Pertanian. Iya. Petani ini berhak. Betul. Dan simpel aja kayak pupuk aja. Jadi diberikan kartu, Bang. Kalau orang yang petani dikasih pupuk, dia bawa kartunya, dia tunjukkan ke pengecer, dia bisa beli pupuk dengan harga subsidi. Sama aja. Simple. Sama aja kayak tadi simpel. Nah, ini yang saya ingin katakan, pemerintah ini pandai sekali, ya, masing-masing entiti ini punya ego sektoral. Data ini kan kita harus punya. Data orang miskin itu harus ada. Kementerian Sosial ini sedang mengkolek, dan saya kira Kementerian Sosial lagi effort betul. Ini kok kenapa kemudian ketika memutuskan orang memberikan subsidi, ada lagi mekanisme, ada kanal yang lain yang membuat publik bingung. Terus terang teman-teman di lapangan mengatakan ini negara membuat ribet. Harusnya ketika misalkan negara ingin memberikan subsidi tepat sasaran sebagaimana narasinya Bang Arya, Iya. gunakanlah database. Dan database itu harusnya di Kementerian Sosial ada semua. Jadi orang yang menerima KJP itu pasti dia ketika dia punya kendaraan dia layak. Diintegrasikan saja. Satu. Yang kedua, kenapa sih Pertamina memaksa membuat data baru? Sementara data Samsat ada. Platnya ada, pemiliknya ada, jenis kendaraannya ada, tahun berapa ada. Itu Samsat punya. Mulailah kemudian negara ini jangan membangun ego sektoral. Membuat ribet, membuat sulit masyarakat. Harusnya kan kita berpikirnya holistik ya Bang ya. Satu. Yang berikutnya yang saya sampaikan, komunikasi publik. Pertamina sebagai yang melakukan sentral komunikasi ini komunikasinya kacau balau Bang. Tanggal 1 tuh tinggal besok. Sementara orang kemudian mengatakan motor nggak perlu, mobil perlu. Itu masih bingung. Tadi Bang Arya juga akuin ada banyak complicated. Padahal dimulai pendaftarannya besok. Ini komunikasi publiknya gimana?
Padahal ini terkait menyangkut kepentingan masyarakat. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kenapa pemilihannya tidak di Jabotabek? Orang itu di Jabotabek udah pada siap. Dan kalau kita lihat kasat mata yang kelihatan abang 80% katanya itu, mungkin itu data Jabotabek. Tapi harus kita lihat dong, lebih komprehensif gitu. Kalau ingin uji coba yang gampang, yang besar di Jabotabek ini besar. Datanya bisa kelihatan, orangnya ada, integrasi bagus. Kenapa nggak dimulai dari Jabotabek? Jadi banyak kontradiksi nih Bang Karya. Saya kira ini kebijakan ini belum matang, tapi sudah dipaksakan ingin dirilis begitu. Nah, ini salah aja dia. Yang pertama, saya bilang, bukan Pertamina yang menentukan siapa dapat subsidi. Udah jelas kok sejak awal. Nanti siapa? Teman-teman SDM. Teman-teman yang punya klasifikasi, artinya dari kepolisian. Kemudian Kementerian Keuangan. Ini yang mengatur. Jadi siapa yang berhak menentukan? SDM dong. SDM atau Kementerian Keuangan? SDM dong. SDM ya? Iya dong. Saya tanya, kalau orang komplain, saya harusnya berhak menerima subsidi. Iya. Ternyata tidak dikasih QR code. Iya. Komplainnya kemana? Nah, kami akan menyalurkan. Belum jelas kan datanya? Gini. Inilah nanggung gitu. Enggak. Kebijakan ini enggak sempurna. Gitu. Kalau sempurna Tuhan yang punya, bro. Bukan. Enggak dulu. Jangan iya, kebijakan ini. Kebijakan publik itu bukan masalah. Enggak ada kebijakan publik yang sempurna. Mana ada? Artinya negara harus mendekati lah satu ideal. Enggak pernah ada. Apalagi kalau negara enggak ideal kayak begini. Belum selesai. Aku selesai ngomong nih. Distrust nanti masyarakat. Enggak. Distrust bagaimana? Lu aja yang bikin distrust. Ya, yang pertama. Saya udah dibantah. Aku udah ngomong sejak awal. Itu SDM yang menentukan. Ya. Yang Pertamina itu nggak menentukan siapa yang berhak. Ya. Kemudian tadi katanya, kayak pupuk dong, punya kartu. Sama aja. Sama dengan barcode ditempel di kendaraan. Sama simpelnya. Cuma ini kan mendaftarkan pakai 3 metode. Bisa pakai My Pertamina, bisa pakai email, bisa juga langsung ke SPBU. Simpel banget. Dan dapat kartunya nantinya. Kartunya apa? Bentuknya barcode. Selesai. Jadi yang dimaksud adalah pembentukan barcode itu tadi ini kan sebenarnya pihak SDM punya egosentris dan juga pihak BUMN. Saya kira masyarakat harus diperjelas ya. Diperjelas dalam arti kalau misalkan mereka komplain, dia merasa berhak harusnya dapat bisa beli Pertalite, tapi solar komplainnya kemana? Loh, kan nggak dibuat channel ya tiba-tiba diputuskan Anda tidak berhak. Enggak gini. Publik aja. ini tenang aja, nggak jelas. Enggak jelas, sangat jelas. Just, kemudian yang kedua, berapa orang yang akan disubsidi jumlahnya? Kriterianya apa? Kita sebagai publik ya nggak pernah tahu. Jenis kendaraannya apa yang kemudian dilarang? Tidak pernah tahu. Nah, ini kan mengada-ada namanya. Enggak. Gini ya. Tadi kan jelas ya. Tadi 1, 2 udah jelas. Tadi yang satu adalah SDM. Yang kedua adalah pakai QR code, udah clear bahwa itu kayak kartu ini juga. Yang ketiga adalah masalah soal kenapa diambil 5 daerah. Memang namanya percobaan, karena ini baru pertama kali nih, dicari dong daerah yang memang tidak begitu crowded. Nggak begitu heavy. Kalau di Jabodetabek itu langsung heavy-nya berat banget. Kita coba, iya dong, di mana ada orang trail day itu paling Abang tahu nggak? Dari 11 kota. Iya. 3 iya. yang menang Pak Jokowi, sisanya bukan pendukungnya Pak Jokowi. Aduh, kok lihat dari artinya uji cobanya kepada wilayah-wilayah secara politik gitu loh. Saya contoh misalkan daerah Sumatera Barat, ya kan? Ciamis, Kabupaten Ciamis itu jelas loh. Ada kaitannya sama proses kemarin. Itu nggak ada urusan lah, nggak ada. Jadi saya kira dalam penetapan tesnya aja itu sudah ada favorable. Bukan di mana-mana. Jogja kan jelas di mana. Ya hanya 3 saya bilang. Jogja, Manado. Dan Banjarmasin itu yang jumlah penduduknya lebih banyak mana? Yang mendukung Pak Jokowi 3 sisanya. 3 di luar 3 itu berarti 8 dari 11. Itu bukan pendukung Pak Jokowi. Terlalu subjektif dan terlalu aneh-aneh. Kalau gitu kita nggak cerdas. Saya harap orang politik pun cerdas lah, jangan jadi ngerusak opini publik. Kasihan rakyat, ya. Jadi gitu. Jadi di mana-mana orang trial tidak mungkin langsung di tempat daerah yang begitu berat. Pasti coba yang di kecil-kecil dulu. Baru dibikin ke sana. Kan gitu ya. Nah, jadi hal inilah yang kita lihat. Tadi kalau bilang mengada-ngada. Makanya saya bilang bukan mengada-ngada. Ini kan soal jumlah. Udah ada ukuran-ukuran mereka semua. Kan gitu. Itu nanti akan diklasifikasi oleh teman-teman SDM yang menentukan siapa yang berhak dan sebagainya. Kan itu yang akan menentukan. Jadi sebenarnya ini adalah keributan hanya masalah. Tadi kalau soal katanya komunikasi publik, saya sepakat. Ini Pertamina kurang clear. Ada yang kurang clear lah. Nggak gitu clear mereka menyampaikan sehingga
simpang siur dan sebagainya. Makanya kita terangkan nih sekarang supaya clear dan gak ada masalah, Bang. Dan makin bingung, Bang. Terus Kenapa makin bingung? makin bingung. Pertama ya tadi Gimana makin bingung prosesnya 7 hari ya. Saya ingin mengatakan begini, kan kemarin Abang sudah sampaikan bahwa pemberian subsidi itu harusnya kepada individu, bukan kepada barang. Ini kan lagi-lagi pemerintah mengulangi kesalahan. Mereka memberikan subsidi kepada barang, which is itu tidak efektif. Nah, ini salah. Nah, saya bilang begini. Ini Maksud saya begini, Ini ngaco, kalau Bang. pemerintah serius Ini memberikan ngaco. subsidi Nggak, ini kepada ngaco. individu, Ini ngaco. harusnya Ini ngaco. Kenapa? pemberlakuan Pertalite, Gini loh. ya, Masa dikasih solar, individu? itu langsung Gini, diberikan. Kan lucu. Individu Bukan barangnya. Gini loh. Energi individu dipakai ke orang. Dia nggak punya mobil. Malah dikasih subsidi energi. Aneh banget. Bos, Enggak aneh. Bos, Nanti saya jelaskan teorinya habis ini. Lucu banget. Saya jelaskan teorinya. Ya, Kak? Abang belum ngerti teori ekonominya. Ntar. Yang mengkonsumsi solar dan pertalite itu bukan orang, itu motor, mobil. Ya bukan motor nggak. Masa motor konsumsi? Ya, orang yang menggunakan Astaga, lah. Bos. Masa Artinya- motor? lah, Emang artinya motor rendah hidup, jenisnya Bang? dong, Bos. Jenis kendaraannya. Exactly, itu yang ingin saya Jenis sampaikan. kendaraannya. Masa ya itu yang diterima, yang itu dipakai kan gitu. Saya ingin tambahkan ya, Pak. Kalau seandainya Abang sadar, sebenarnya 2 simpel saja. Dibuatlah batasan mobil tertentu, CC tertentu. Simple. Jadi orang-orang yang punya mobil di atas itu, dia harus sadar menggunakan yang bukan subsidi. Nah, kaitannya sama Pertalite, Bang. Saya ingin ngomong dasar hukum dulu. Pertalite ini ditetapkan sebagai JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan, ini baru bulan Maret. Kita taunya yang namanya BBM subsidi itu adalah premium. Yang itu sudah tidak ada lagi di pasaran. Dibuatlah di bulan Maret, artinya baru 3 bulan, baru ditugaskan JBKP, kemudian itu dinyatakan subsidi dan masyarakat sulit membelinya. Gimana sulitnya? Enggak ada sulit. Ya karena akan ada persyaratan Enggak ada sulit. aplikasi. Loh, enggak ada sulit. Saya kira kalau ini arahnya tadi kan saya di bilang. bulan Maret Enggak, itu enggak. harusnya kita Tadi kritis. udah saya bilang. Ketika Pertalite dijadikan Ini. JBKB harusnya kita tolak. Ini. Udah ada premium, ngapain lagi problemnya. JBKB-nya? Ini Satu yang problemnya. kedua. Tadi saya bilang. Kalau 3. solar jelas, Bang. Sekarang aplikasi. 3 ini. Ada Permen 191 tahun 2014. Itu jelas bahwa yang disebut JBKB itu adalah biodiesel, biosolar, dan kemudian untuk truk dan angkutan umum dan sebagainya itu harus diberikan subsidi. Clear. Tapi Pertalite ini kan nggak ada permennya, nggak ada perpresnya, peraturan pemerintahnya. Jenis apa saja yang boleh digunakan? Apakah mobil CC seperti sekelas di bawah 1000 cc? Nggak ada aturannya. Jadi saya kira ini ada yang dilompati oleh pihak Enggak ada. BUMN. Belum clear Pertalite ini sebagai JBKB, Gini. langsung ditetapkan secara seperti solar. Enggak. Padahal harusnya ada dibuat dulu Makanya Anda lompat. pernya dulu. Anda lompat. Peraturan pemerintahnya dulu. Anda lompat. Seperti 191 2014 untuk solar. Anda lompat. Dan saya bilang, sekarang ini adalah proses untuk mendaftar. Bukan untuk beli. Untuk mendaftar. 2 minggu ini Bang daftar dulu, Bang. Bukan beli, Bang. Beli masih bebas selama proses ini. Jadi nggak ada yang lompat. Jadi selama tanggal 1 sampai tanggal 2 minggu sampai bulan Agustus ini, Juli ini, itu adalah mendaftar. Jadi bukan untuk beli. Beli bebas saja. Mau berapa pun bisa, bebas. Jadi- tapi daftar dulu. Setelah 2 minggu baru. Setelah itu, Bang. Setelah 2 minggu berarti tanggal 14. Harus clear dong. Ya, kapan orang beli Pertalite harus pakai QR code? Lah gini, Waktunya kapan? belum keluar. Ya kan? Nggak masalah. Daftar salah. Iya bukan. Maksud Nah, saya. Makanya saya bilang, ini gini, Bang. Lagi-lagi pengambilan keputusan pemerintah ini tidak dilakukan secara matang. Saya kira dapur kebijakannya ini kurang ahli, ya. Itu semuanya seperti try and error. Kalau ada penolakan baru, kalau tidak ada penolakan dijalankan. Ini negara ini nggak boleh dikelola seperti itu, Bang Arya. Negara itu harus punya riset yang bagus. Loh, ini Ini bukan soal kaitannya riset. kebijakan Nggak, publik. Gini, ini kan bukan soal riset, Bang. Negara bukan milik Anda, Bang Arya, apalagi Loh. miliknya Pak Menteri, Nah, bukannya miliknya inilah, jangan bahasa policy gitu. makers gitu loh. Negara itu milik kita semua. Enggak, jangan. Saya bilang, ini proses mendaftar. Masa harus daftar Anda tolak-tolak? Kan nggak ada masalah dengan pendaftaran. Loh, bermasalah. Kenapa? Kalau yang kitas Hah? yang tidak ditugaskan membuka pendaftaran, padahal dia tidak ditugaskan, tidak ada dasar hukumnya, negara masyarakat berhak nolak. Siapa Pertamina? Loh, ini Daftar-daftar. ada.
Makanya saya bilang, SDM ada. makanya saya bilang, SDM ada. pendaftaran itu maksudnya kan Iya. untuk menentukan orang yang berhak menerima subsidi atau tidak. Iya. Nah, yang berhak menentukan kan bukan ESDM. Pertamina. Betul. ESDM. Iya. Nah, ESDM itulah yang harusnya menjelaskan kriterianya apa saja. Iya. Mobil apa saja, Setuju. misalkan pendapatnya berapa saja. Setuju. Nah, ini nggak ada, publik nggak Setuju. tahu. Tiba-tiba suruh daftar aja untuk mengambil datanya. Masyarakat, ya masyarakat berhak nolak. Nah, Bos, gini. Masa pemerintah Anda tolak untuk daftar? Masa salah pemerintah ambil data? pemerintah sudah punya data kami, EKTP, Emang data kita- pajak kami. Oh, iya, tapi kan nggak tahu mobil lo gimana, Bos. Ya mobil udah disamsat. Enggak kan gitu. Tinggal kan gini loh Bang, mengelola negara itu mengintegrasikan, ego sektoral itu dihilangkan, mari integrasikan, bangun big data. Sehingga jelas siapa saja yang menerima subsidi. Nah, saya ingin katakan begini, subsidi, Abang jangan katakan jelek ya. BLT itu terbukti proven meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Waktu di zaman tahun 2014, masyarakat kenaikan harga BBM itu dikasih uang cash. Uang cash itu bisa dia belikan BBM, bisa juga dia belikan produk. Whatever dia beli, it doesn't matter. Kenapa? Karena dengan spendingnya itu orang-orang kecil akan menggerakkan sektor real. Nah, ini nggak ada kenaikan harga kok. Nah, maksud saya tadi, Ini nggak ada kenaikan harga. Abang jangan pikir kemudian subsidinya ke bensin, ke individu itu diberikan saja Loh. cashnya sebagai Nah. bantuan dari BLT sama Iya, seperti Kak, 2014. Ya, itu kalau kenaikan harga. Ini nggak ada kenaikan harga, Bos. Ya bukan, ini kan Ini kan pemberlakuan Loh, subsidinya. bukan. Masyarakat yang berhaknya. Iya, ini artinya yang orang kaya nggak terganggu. Kan nggak perlu, Ya, Bos. sekarang gini saya Kan tanya. nggak perlu dikasih BLT. Ini kan bukan kecuali Harga tadi. keekonomian Bentar. Pertalite udah negatif belum? Saya tanya. Ya udahlah. Udah negatif kan? Ya artinya kalau Abang mau fair, naikkan saja Pertalite. Subsidi orang-orang yang kecil dikasih BLT. Karena kenaikan Pertalite ini orang-orang kecil masih bisa beli. Simple. Tadi Anda aja bilang, kok premium hilang, sekarang Pertalite. Itu aja udah tolak, Anda marah-marah. Apalagi kalau naikkan harga Pertalite. Ya, Kak. Ini Bukan, nanti, maksud saya. aku yakin nanti kalau ketika naik Pertalite, beliau juga sama timnya orang-orangnya juga yang akan nolak pertama. Abang ini nggak boleh, Oh ya iya, nggak boleh sama prasangka. aja gitu. Oh, bukan, karena tadi. Negara tidak boleh nggak berprasangka. bisa. Bukan, Bos. Tadi aja lu udah nolak nih premium hilang. Sekarang tiba-tiba lu naikin aja Pertalite. Saya kira gini, Loh, ini jangan kekonsistenan anggap loh. masyarakat itu bodoh. Jelaskan dengan baik Justru bahwa Anda yang tuh membuat masyarakat jadi ada bodoh. gap harga. Kami selalu mengasih tahu ada gap harga. Minyak mentah ini sudah mahal. Betul. Saya sudah katakan, ini harganya itu sekarang sudah 5.000 selisihnya dengan Iya. Pertalite per, Iya. per liternya. Betul. Jadi negara ini, terutama Pertamina, akan meledak neracanya. Terus solusinya bagaimana? Yang saya sampaikan beberapa kali, solusinya adalah Pertamina membangun kemandirian energi. Bukan mengakal-akalin seperti ini lagi gitu loh. Subsidinya dikurangin. Kemudian seolah-olah pemerintah berpihak kepada... Subsidi kok dikurangi? Maksud saya orang yang menerimanya. Kan di daftar begini maksudnya apa? Orang yang 80% itu kan mau dieliminir. Ya, Supaya kerugian Pertamina Gini tidak saya semakin tanya. besar. Oh, Itu kan? Gini loh, bukan di situ. Itu kan? Enggak. Justru sekarang ini dengan penugasan, bukan lagi Pertamina, Bro. Tapi udah APBN yang kena. Pajak rakyat yang kena. Bukan Pertamina loh kalau Pertalite. Jelas itu clear. Saya nggak ngomong Pertamax, ngomong Pertalite. Ditanggung oleh APBN. Pertalite, solar, Iya. itu menghitnya itu neraca Pertamina. Dan kemudian Pertamina minta bantuan ke APBN. Jadi gitu loh skemanya loh gitu loh Bang. Jadi bukannya langsung. Lu muter-muter. Berarti kan bukan keuangannya kita, keuangan Pertamina, tapi memang APBN yang tanggung. Makanya pemerintah bilang, "Hey Pertamina, tolong dong, bukan kasih subsidi ini untuk rakyat. Lu sebagai operator gue, lu siapin dong mekanismenya yang berhak. Jangan yang nggak berhak, lu kasih juga." Gitu loh, Bos. Jadi ada hutangnya pemerintah kepada Pertamina 109 triliun, Bang. Itu di tahun lalu. Dari tahun ini kira-kira 190 triliun. Artinya kalau kita gabung sampai akhir tahun 2022 itu hampir 300 triliun. Hutangnya negara kepada Pertamina. Sementara ini Pertamina memang lagi banting pikiran ini. Bagaimana membangun narasi ini. Saya kira Bang Arya sebagai BUMN harusnya menjelaskan itu kepada publik. Bahwa ini ada something problem di mana Pertamina bisa meledak. Bisa collapse. Lain cerita, Bos. Karena utangnya yang belum dibayarkan oleh pemerintah lain gitu cerita. loh. Karena gini, harga gini, lo harus tahu konsep subsidi. Ketika harga berbeda dengan harga yang di pasaran sebenarnya, ini kita akan tanya, pemerintah mau tanggung nggak? Kalau tanggung berarti subsidi, selesai. Kalau nggak, kami naikkan. Kalau Pertamina. Tapi pemerintah bilang apa? Kami subsidi. Tapi pemerintah bilang nih, hey Pertamina, lu kami kasih nih subsidi rakyat, tapi tolong dong lu. Orang-orang yang kita kasih subsidi itu yang benar, jangan yang enggak. Kasihan nih APBN. Nah, Kasihan nih saya kira rakyat.
saya kira harusnya ini diperbaiki ya, Bang. Ketika bicara mengenai Pertamina, Pertamina bisa jawab kepada pemerintah bahwa kami ini hanya menyalurkan sesuai dengan kebijakan dari ESDM. Ya ESDM lah yang menentukan. Jadi kan seolah-olah dari nama aplikasinya My Pertamina. Artinya kan seolah-olah ini Pertamina yang lagi cari collecting data. Salah lo. Padahal ini kan urusannya ESDM, regulasi. Nggak salah. Harusnya bukan My Pertamina menurut saya, My ESDM nggak dong. bisa. Aduh, lu Kan regulatornya itu. Nggak gini, itu kan sampai level bawah. Gini, lu ngulang-ngulang. Ini kan udah aku bilang, ada tiga. Ada tiga dia metodenya. Satu metode pakai aplikasi. Satu pakai website. Satu lagi. Pertamina.com nggak? Iya. Iya kan Pertamina. Satu lagi, abang kalau nggak mau dua-dua ini bisa manual. Di mana? SPBU. Pertamina juga kan? Nah, iyalah. Padahal ini kan kalau kita bicara regulasi, harusnya ini tanggung jawab Menteri SDM, Bang. Aduh, kalau Menteri SDM berapa lagi uang APBN dari pajak rakyat tuh untuk itu pendataan? Dan saya kira nggak bisa. Kalau SDM dilibatkan, dia nggak akan sementara melakukan hal yang seperti ini karena ini costly. Dia cukup berkoordinasi saja dengan Kementerian Sosial. Dia cukup berkoordinasi dengan Menteri Pertanian. Ayo kita integrasikan data karena kita tahu dengan Samsat juga udah tahu, kemudian diumumkan bahwa masyarakat yang akan menerima jumlahnya sekian juta. Kriterianya ini jelas. Ya, masyarakat yang mau komplain silakan lapor ke dinas kami di berbagai daerah. Nanti ada proses lapornya. nggak ada dinas. Nggak ada dinas. Ya maksud saya nggak ada dinas SDM di daerah. ini kan negara. Negara itu artinya bisa ditugaskan gubernur. Kan negara bisa menugaskan Aduh gubernur. bos, itu lama banget. Kita mau cepet ini. Ya begitu kebijakan publik, Bang. Bukan gitu. Karena gini, ada. Kalau nggak mau cepet, abang diktator aja, bukan Bukan, demokrasi. ada perangkat negara. Apakah BUMN bukan perangkat negara? Exactly, itu Ya yang udah. saya bilang. Ya udah. BUMN itu Udah. entita bisnis Karena dia milik adalah negara. karena dia Jadi lah dia statusnya private. Gini, karena dia lah private, tapi kalau rugi Private yang gini, entitas bos, negara. Kalau rugi mah korupsi juga, masuk KPK juga. Kalau private mah nggak masuk KPK. Good corporate governance Ya kan udah hak iya, itu kan. iya bos, artinya Abang dia udah tetap jelas sebagai lah. makanya gue bilang karena dia lah perangkat negara, maka dia juga dikasih hak oleh yang namanya pemerintah untuk mengambil data itu. Selesai. Saya Sama hanya aja. katakan gini Bang Kari, bahwa marilah kita kembalikan bernegara yang benar. Regulator itulah yang bertindak harusnya. Kalau regulator bertindak, masyarakat juga tahu kan kita bisa nanya ke regulator. Nah kalau Pertamina, nanti Pertamina ini kan Menteri Negara BUMN. Nggak match. Kan ini urusan SDM. Aduh bos, itu datanya ke SDM yang mengklarifikasi semua, bukan kita. Jadi kalau orang Kami komplain, hanya- gini, dia nggak datang ke Gini, Pertamina, bos, clear. kami ke hanya SDM. alat yang dipakai oleh negara untuk diambil oleh negara juga untuk mengklarifikasi. Selesai. Kan clear. Orang alat negara kok. Iya, maksud saya kalau begitu dikuatkanlah dengan badan hukumnya. Karena ini bisa digugat. Kalau itu bos. Entitas yang ditugaskan ada dasar hukumnya Ada mana? gini. Ya kan kita harus nggak- ada permen gini, apa, kami nggak akan perpres bergerak. apa, Kami nggak akan bergerak pemerintah kalau apa. SDM nggak kasih kita hak untuk itu. Mati apa bos? Gila apa? Ketika SDM bilang, ayo ambil, kami ambil data. Habis itu nanti yang menseleksinya itu adalah SDM. Ya, jadi Gitu, Bang saya Karni. tanya nih, Bang Kari kan, Bang Arya kan regulator nih ceritanya. Bisa nggak sih jelaskan ke kami, ke publik, persyaratannya apa saja? Orang itu bisa dapatkan QR code atau tidak? Itu urus SDM loh. Nah, abang harus bertanggung jawab menjelaskan tuh yang komprehensif tuh. Bukan, kata itu saya bilang, kami ini BUMN. Tapi udah buat panik duluan Harusnya publik. bukan. Makanya Bang Kari kalau mau undang lagi SDM 1 gitu loh. Nanti itu di LC. Kan gitu. Biar rame kan ada 3, 4, 5. Kalau itu kan susah. Tapi yang pasti dia, itu urusan, kayak tadi itu urusan SDM, bukan urusan kami, Pertamina. Enggak. Menteri BUMN nggak bisa, itu urusan mereka. Mereka yang mengklarifikasi. Sama seperti pupuk, kami menyalurkan. Tapi siapa menentukan yang berhak, itu adalah Kementerian Pertanian. Sama aja. Jadi ada Termasuk jenis mobil apa yang berhak. Ya, SDM. Bang. CC berapa? Betul. Bang, kalau saya jadi BUMN, saya akan mengatakan begini, saya nggak mau terima beban yang berat banget. Kenapa? Kami di lapangan langsung berhadapan dengan publik, tapi datanya yang menilai bukan kami. Kan nanti orang protesnya ke Pertamina lah, Bang. Ya, itu harus bahayanya. Enggak, Bang. Itu kami hadapi lah untuk kepentingan rakyat ya kita harus hadapi. Ambil tanggung jawab itu dong. Betul BUMN kita ini. Ya, ambil tanggung jawab itu, Bos. High risk, high return. Baik pemirsa, sore ini saya bukan jadi moderator. Iya.
enak sekali Bang Saya jadi penonton doang. Walaupun kalau masuk ke jenis tadi, Arya akan kesulitan. Karena begini, kalau dia bilang Mercy misalnya, harus Petra Mak. Lah, bagaimana dengan Mercy yang kalian pakai? Ya udah 5 tahun, 7 tahun. Apa Yang ada orang kaya juga? Ya. Ya enggak kan? Enggak. Bersihnya jadi beli 100 juta cuma. Iya. Ini persoalan lagi nanti. Jadi, tapi kata dia persoalan ini biar SDM ya. Iya, dia lepas tangan. Yang mana? Bukan Bang, tadi kena depan gue depan. Sekarang kena lepas tangan lagi gua. Baik pemirsa, kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.